Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan belajar PLC. Pada kali ini pembahasan kita yaitu tentang gerbang logika pada sistem digital yang dihubungkan dengan ladder diagram PLC. Ya, untuk gerbang logika pada sistem digital ini kita perlu mengenal tentang aljabar boolean dan hukum-hukumnya. Mengapa dihubungkan dengan PLC? Jadi aljabar boolean ini nanti yang akan membantu uh, penyederhanaan dalam logika ya, logika di sistem digital. Baik itu nanti untuk gerbang AND, OR, NAND, NOR, atau NOT, atau XOR, XNOR ya. Oke, kita akan menjabarkan apa itu aljabar boolean. Nah, yang dimaksud dengan aljabar boolean atau biasa kita sebut gampangnya yaitu aljabar bool ya. Aljabar bool adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean, nah, Boolean itu sendiri ya pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false, atau benar dan salah, atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun pada bahasa pemrograman komputer. Atau biasa kita lihat kalau di saklar itu kan ada on off ya. Nah, ini ya sama. Ini adalah uh, bentuk dari aljabar boolean, yaitu ada on dan off, atau ada yang berlogika 1 dan ada yang berlogika 0. Nah, selanjutnya kita mengenal apa saja hukum-hukum aljabar boolean. Nah, ini yang pertama adalah hukum identitas. Jadi hukum identitas ini maksudnya ini kan ada variabel A, hasilnya juga variabel A, gitu ya. Ini. Nah, jika variabel A plus 0, jadi 0 ini adalah konstan ya, konstanta. Ya 0, 0. Tapi kalau variabel A kan bisa 0 atau bisa 1. Jadi di dalam isi A ini adalah bisa 0, bisa 1. Nah, maka sama dengan A. Nah, ini sama, yaitu A, variabel A, ini hasilnya sama dengan A yang sebelahnya. Ini namanya hukum identitas. Kemudian A kali 1. Nah, ini sama dengan A. Jadi identitas ya. Kemudian yang kedua, hukum idempotent. Nah, ini jika variabel A plus A sama dengan A. Nah, ini kan sama semua ya. A plus A sama dengan A. Kemudian A kali A sama dengan A. Nah, ini sama semua. Hati-hati, ini berbeda dengan di matematika. Kalau matematika kan A plus A itu sama dengan 2A ya di matematika itu. Tapi kalau di aljabar bool di sini A plus A sama dengan A. Nah, A kali A sama dengan A. Nah, di matematika A kali A sama dengan A kuadrat. Nah, ini berbeda dengan aljabar bool. Jadi kalau aljabar bool A kali A sama dengan A. Yang ketiga, hukum komplement. Nah, hukum komplement. Jadi
A plus A. Nah, di sini ada inverse ya. Apa namanya? Simbol inverse nih. Tanda inverse. Inverse itu artinya dibalik atau dinotkan. Di variabel A plus variabel A dinotkan atau disebut dengan A not. Nah, ini sama dengan 1. Kemudian variabel A kali variabel A not sama dengan 0. Nah, kenapa seperti ini? Jadi kalau kita apa ya, untuk memahami bagaimana penjumlahan dan perkalian seperti ini, coba yang kita pikirkan di dalam variabel ini, ya variabel ini nih ada A ini dia bisa bernilai 0 atau bisa bernilai 1 gitu. Kita misalkan ya, misalkan ini supaya kita paham nilainya ini adalah 1 atau 0. Misalkan variabel A ini adalah nilainya 0. Jadi 0 plus, nah karena A not jadinya 1 ya. 0 plus 1 sama dengan 1. Oke ya, paham. Kemudian jika A ini nilainya 1. 1 plus, nah karena dinotkan jadi 0. 1 plus 0 sama dengan 1. Gitu ya. Yang di bawahnya, jika A ini 0. 0 kali 1. Nah, 0 dikali. Jadi angka dikali berapapun, dikali 0 ya. 0 dikali berapapun, ya tetap nilainya adalah 0. Kalau 1 dikali 0, ya tetap 0. Nah, yang keempat ini hukum dominasi. Nah, A kali 0 sama dengan 0. Jelas ya. A ini kan sebuah variabel. Jadi jika A-nya dikasih 0, dikali 0 ya 0 tetap. Jika dikasih 1, 1 kali 0 ya 0. Kenapa hukum dominasi? Karena eh, konstanta ini yang akan hasilnya sama dengan konstantanya. Jadi ini yang mendominasi. A plus 1 sama dengan 1. Ya. Misalkan A-nya 0, 0 plus 1 sama dengan 1. Misalkan A-nya 1, 1 plus 1 sama dengan 1. Nah, ini nih. Kalau di matematika jelas beda. Kalau 1 plus 1 sama dengan 2 kalau matematika. Tapi kalau di aljabar Boole, karena angka tertingginya adalah hanya 1. Jadi 1 plus 1 ya sama dengan 1. Itu ya. Hati-hati di aljabar Boole. Kemudian ada hukum involusi. Nah, hukum involusi ini kan ada tanda not ya. Ada tanda not yang double, yang ganda. Jadi A not kemudian dinotkan lagi. A not dinotkan lagi. Nah, maka hasilnya A. Gitu ya. Jadi jika A-nya ini adalah 1 dinotkan jadi 0 kan? 0 terus dinotkan lagi jadi 1 lagi. Ya tetap nilainya adalah 1. Kalau A-nya 0, nah A-nya 0. 0 dinotkan jadi 1. 1 dinotkan lagi jadi 0. Ya 0 gitu ya. Ini hukum involusi ini. Yang keenam hukum penyerapan. Nah, hukum penyerapan ini A plus AB sama dengan A. Kenapa ini? A plus AB sama dengan A. Nah, nanti bagaimana asal usulnya? Ya inilah dari aljabar Boole ini ya. Jika ketemu A plus AB ini bisa disederhanakan jadinya hanya hasilnya sama dengan A. Nah, A kali dalam kurung A plus B. Ini juga hasilnya sama dengan A. Jadi kalau ada apa namanya rancangan sistem digital dari rangkaian kemudian dijabarkan. Nah, ketika ketemu sistem seperti ini ya, A kali A plus B,
Nah, ini langsung saja. Ini sama dengan A. Gitu ya. Oke, yang ketujuh, ini adalah hukum komutatif. A plus B ini sama dengan B plus A. Nah, ini artinya dibolak-balik, ya sama saja. A kali B sama dengan B kali A. Ya sama saja. Ini matematika juga sama ada. Nomor 8, hukum asosiatif. A plus dalam kurung B plus C ini sama dengan A plus B ya di dalam kurung plus C. Ya, ini juga sama, jadi dibolak-balik sama saja. Kemudian A kali dalam kurung B kali C ya. Ini sama dengan A kali B di dalam kurung kemudian dikali C. Nah, ini juga sama. Jadi ini dibolak-balik. Jadi hukum kumulatif dan hukum asosiatif ini eh, sama ya, hampir sama. Dan yang kesembilan, hukum distributif. Nah, A plus B kali C ya. A plus dalam kurung B kali C ini sama dengan A plus B di dalam kurung kemudian dikali A plus C di dalam kurung. Nah, ini jangan disamakan dengan matematika nih. Awas. Ini kalau matematika terus modelnya seperti ini disalahkan. Ini di aljabar Boole, hanya di aljabar Boole. Jadi A plus BC ya, sama dengan A plus B kali A plus C. Gitu. Nah, di bawahnya A kali dalam kurung B plus C. Ini sama dengan AB plus AC. Nah, kalau di matematika boleh. Ini sama saja kalau di matematika. A kali dalam kurung B plus C ini sama dengan A kali B ya ditambah A kali C. Gitu. Kemudian yang ke-10 hukum De Morgan. Nah, hukum De Morgan ini A plus B dalam kurung ini ada di notkan ya. A plus B dinotkan ini sama dengan A not kali B not. Dipisah. Jadi A plus B dinotkan ini sama dengan A not kali B not. Begitupun perkalian. A kali B dinotkan ya. A kali B dinotkan ini sama dengan A not plus B not. Nah, ini kan dipisah. A not plus B not. Nah, yang terakhir ini hukum 01. Nah, hukum 01 ini menunjukkan not ya. 0 dinotkan hasilnya sama dengan 1 atau 1 dinotkan hasilnya sama dengan 0. Oke, mungkin ya. Jadi ini beberapa hukum-hukum dari aljabar Boolean. Semoga bisa dipahami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.